Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Digagahi Dedemit. Oke, cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Umi Nur Hayati Ibasko. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Nur Hayati tersentak kaget dan langsung bangun dari tidurnya. Gadis manis itu kelihatan masih limbung dalam setengah kesadarannya. Astaga, syukurlah, cuma mimpi, ucapnya dengan pelan sambil masih ngos-ngosan. Gadis yang biasa disapa Nur itu mulai mengatur nafasnya. Dia mencoba mengingat-ingat lagi mimpinya barusan. Mimpi yang biasanya susah buat diingat. Tapi mimpinya kali ini berbeda. Nggak kayak biasanya. Nur justru bisa mengingat semua adegan dalam mimpinya dengan sangat jelas. Dia mengingat dengan benar kalau dalam mimpi itu ada cowok muda sekitaran usia 20-an, ganteng, khas wajah laki-laki Jawa. Tidak cuma itu saja, laki-laki itu juga punya bentuk tubuh yang cukup bagus, layaknya cowok-cowok muda yang suka mengolah raganya, memahat otot-otot di lekuk-lekuk tubuhnya. Bagaimana Nur bisa menyatakan kalau bentuk tubuh cowok itu bagus? Itu karena cowok itu dalam mimpi memang memamerkan tubuh telanjangnya kepada gadis ayu itu. Bukan cuma itu saja, bahkan dalam mimpi Nur ngerasain kalau cowok itu juga menggagahi tubuh mungilnya, menindihnya, menidurinya. Entahlah sebutannya apa, tapi yang jelas itu adalah suatu hubungan badan antara Nur dan cowok tampan dalam mimpinya. Nur bahkan masih bisa ngerasakan rasa perih di jalan pipisnya itu saat cowok itu maksa masukin benda besar yang menggantung di selangkangannya. Perih dan sakit banget yang Nur rasain. Nur dengan hati-hati mulai meraba alat kelaminnya sendiri yang masih terasa perih. Dengan mata yang otomatis langsung melotot, dada gadis itu mulai berdebar dan tubuhnya pun ikut bergetar hebat. Jari-jari tangannya mulai menyentuh lubang lembab di bagian bawah perutnya. Nur beneran dilanda rasa ketakutan saat itu juga. Ketakutan yang teramat sangat, sama kejadian dalam mimpi yang barusan dialami. Astaga, cairan apa ini? Bagaimana bisa ada di sini? Bukankah ini kayak sperma cowok? Astaga, basah. Nur beneran kaget dan ketakutan saat dia ngerasain basah dan sedikit lengket di daerah kewanitaannya. Pelan-pelan banget dia liatin cairan yang menempel di jarinya. Astaga. Spontan tangan kirinya menutup kedua mulutnya sebagai reaksi gak nyangka sama apa yang dilihat dari jarinya saat itu. Cairan lengket seperti ingus dengan sedikit bercak merah yang telah tercampur dengan cairan lengket itu. Nur meyakini bahwa itu adalah darah keperawanannya yang entah bagaimana saat itu telah tumpah tanpa persetujuan darinya. Buru-buru Nur ngelap-ngelapin jarinya dengan spray yang masih berantakan di kasurnya. Gak sadar air mata sudah meleleh di kedua sisi pipinya. Dia gak yakin sama apa yang sudah terjadi padanya. Tapi dari yang bisa dia rasain saat itu, dari rasa sakit di alat kelaminnya hingga cairan yang masih tercecer di sana, dia sudah bisa menerka kalau saat itu ada hal gaib di luar kemampuannya yang telah melakukan hal tidak baik kepadanya. Sejenak dalam lamunannya, tiba-tiba Nur dikagetin sama suara alarm HP-nya. Pertanda telah masuk jam 5 lebih 45 menit. Sadar akan tanggung jawabnya, Nur pun langsung bangun setelah mengusap air matanya.
Nur mandi dan membersihkan tubuhnya, termasuk alat kelaminnya yang masih terasa tidak nyaman. Beberapa saat, Nur pun kelar mandi. Lalu gadis mungil itu membuat mie instan untuk sarapannya. Setelah semua persiapan paginya rampung, Nur pun langsung berangkat bekerja. Karena sebelum jam 7 pagi, dia sudah harus sampai di toko retail tempatnya bekerja. Nur, dari tadi bengong kenapa? Ada apa sih? Rizka menepuk pundaknya Nur, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama temennya. Riz, enggak kok, enggak apa-apa. Tentu saja Nur tidak berterus terang sama temannya. Tidak mungkin dia bilang kalau pagi tadi dia telah kehilangan keperawanannya karena semalaman telah disetubuhi makhluk halus. Saat seperti itu Nur jadi kepikiran lagi dengan kejadian semalam dalam mimpinya. Dia ingat banget sama muka cowok yang tidak bisa dia bantah punya ketampanan di atas rata-rata. Nur, kamu kenapa? Kamu nyeri haid ya? Rizka ikutan panik sambil megangin Nur yang tangannya tiba-tiba sudah menekan perut bawahnya. Nur ngerasain perih di bagian intimnya. Itu seperti saat dirinya sedang nyeri saat haid. Tapi kali ini kan dia tidak sedang haid. Gadis itu baru ingat kalau organ kewanitanya sudah robek dan berdarah pagi tadi. Itu berarti rasa perih yang dia rasain pasti dari luka itu. Aduh. Nur, kamu kenapa sih? Rizka yang ngeliatin temannya makin kesakitan pun ikutan tambah panik. Jangan bikin aku takut dong. Please, kamu kenapa? Sambil megangin perut bawahnya, Nur nyobain buat nahan rasa sakit perih di alat kelaminnya. Enggak apa-apa Riz, enggak apa-apa. Aku mau duduk dulu ya, sebentar aja. Akhirnya Nur pun milih buat istirahat sebentar di kursi dan minta tolong sama Rizka buat handle kerjaan dia sebentar. Setelah beberapa saat, dia pun sudah ngerasain agak mendingan. Lalu lanjutin jam kerjanya lagi. Seharian ini, Nur kerja sambil nahan rasa perih. Dia gak enak kalau harus bebanin temennya buat backup kerjaan dia. Jadinya Nur terpaksa menahannya dan tetap lanjutin kerja. Kamu beneran gak apa-apa, Nur? Sambil senyum Nur jawab, enggak Riz, gak apa-apa. Ya biasa, ini paling juga nyeri haid biasa. Kok udah dapet sih? Ini aja baru tanggal 12. Biasanya kan haidmu sekitaran tanggal 20-an ke atas. Rizka kelihatan janggal sama pengakuan haidnya Nur. Ya mana aku tahu, ya mungkin siklusnya maju kan, bisa saja. Meski kelihatan gak puas sama omongannya Nur, tapi Rizka gak mau ambil pusing lagi. Lagi pula dari pengakuannya Nur sendiri barusan, dia bilang kalau tidak apa-apa, itu sudah cukup bikin hatinya Rizka lega. Ya udah Nur, aku balik dulu, udah sore. Kamu hati-hati ya. Kamu juga hati-hati ya bawa motornya. Akhirnya mereka pun berpisah buat pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, sekitar jam 4 sorean, Nur langsung letakin tasnya, ganti baju seragam retailnya, lalu duduk diem aja di ruang depan kontrakannya. Gadis itu mulai mikirin lagi sama kejadian semalaman yang dia alami. Kejadian yang dia sadari betul kalau sebuah bunga tidur saja. Tapi secara sadar juga dia pun bisa ngerasain kalau itu semuanya adalah kejadian nyata. Bahkan ninggalin rasa sakit dan bekas cairan di alat kelaminnya. Beberapa saat ngelamun, tiba-tiba ada seseorang yang lagi ngetuk pintunya. Tak tak tak. Permisi. Nur langsung bangun buat bukain pintu kontrakannya. Iya mas, ada perlu apa ya? Kelihatan sosok laki-laki tinggi berdiri di depan pintunya dengan jaket hoodie hitamnya yang nutupin kepalanya yang bertopi. Terlihat misterius, apalagi dengan masker hitam yang nutupin sebagian besar mukanya. Sebuah kotak kardus dia bawa di tangannya, juga tas cukup gede yang selempangnya mengai di pundak. Maaf kak,
saya dari produk kosmetik, ingin menawarkan produk kami. Nur liatin laki-laki itu yang masih belum kelihatan mukanya. Maaf mas, saya belum tertarik. Maaf ya, mas nyari konsumen lain aja. Ya mas ya. Sebentar saja kak. Saya yakin kakak pasti berminat setelah saya kenalkan produk-produk kami. Sebentar saja, 10 menit saja kak. Maaf ya kak, tapi beneran saya emang lagi gak berminat belanja kosmetik. Apalagi sebentar lagi sudah masuk maghrib. Saya gak bisa nawarin mas-masnya buat masuk. Maaf ya mas. Paling gak izinin saya berusaha dan lakuin kerjaan saya dulu kak. Beli atau tidak gak apa-apa. Setelah nimbang-nimbang beberapa saat, Nur pun akhirnya bersedia. Laki-laki itu masuk dan ngasih lihat produk-produk kecantikannya. Tapi dengan catatan, dia nggak harus beli produknya. Laki-laki itu pun masuk setelah dipersilakan Nur. Duduk lesehan di lantai lalu mulai bukain kotak yang dia bawa yang isinya adalah alat-alat kosmetik. Silakan kak, lihat-lihat dulu, ungkapnya sambil nyodorin dagangannya sama Nur. Nur memerhatikan gerak-gerik cowok di depannya. Agak nggak bisa ada cowok yang kelihatan gagah begini, tapi jadi sales kosmetik. Mas, buka topinya. Pamali dalam rumah pakai topi, kata Nur. Iya maaf ya kak. Cowok itu pun bukain kupluk hoodie dan topinya. Nur yang liatin tepat di depannya cuma bisa diam saja liatin cowok sales kosmetik itu. Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Pikirnya Nur dalam hati. Agak panas ya kak. Cowok itu lalu bukain masker yang dia pakai. Nur langsung melotot. Astaga, kamu? Nur sontak langsung berteriak dalam nada bertanya. Pas liatin muka si cowok sales di depannya, si cowok hanya tersenyum saat merespon teriakan gadis itu. Yang sebenarnya semua itu terlihat manis dan menenangkan hati buat Nur. Menurut Nur, cowok itu tidak lain adalah cowok yang sama yang menggaulinya dalam mimpi semalam. Kenapa? Kakak mengenal saya? Cowok itu nyambungin omongan yang sempat terputus. Enggak. Tapi kakak kenapa? Kok malah gagap begitu? Lanjut si cowok yang kelihatan bingung sama reaksinya Nur. Bahkan ini cowok yang sama kaya yang di dalam mimpiku semalam. Tapi kenapa? Dia seolah tidak mengenaliku. Dan lihatlah bagaimana dia bersikap. Serasa dia tidak melakukan hal apa-apa kepadaku. Tunggu dulu. Bukankah semalaman hanya mimpi? Tapi bagaimana dia bisa muncul dalam dunia nyata seperti ini? Batin Nur terus bertanya-tanya, seolah ada tanda tanya kelewatan besar di otaknya. Kak, kenapa bengong sih? Enggak. Maaf, tapi kamu mirip banget kayak orang yang pernah saya temui. Oh, gitu ya. Ya, berarti muka saya pasaran ya. Cowok itu ketawa sambil jawabin enteng ngomongannya Nur. Udah gelap, Kak. Ya udah kalau memang kakaknya nggak berminat, saya mau izin pamit. Lanjut si cowok. Mas, tunggu sebentar. Saya buatin kopi dulu ya. Saya nggak enak udah buang waktunya mas. Tunggu sebentar. Nur berdiri. Nama saya Nur. Saya Gusti, kata cowok itu sambil tersenyum. Nur pun langsung ke dapur. Beberapa saat di dapur, tapi gadis itu juga gak keluar. Sementara Gusti masih setia nungguin kopi yang dijanjikan buatnya. Sampai tiba-tiba Gusti langsung berdiri dengan panik. Ada apa kak? Kak, ada apa? Sambil lari nyamperin Nur yang teriak di dapur. Awas! Tidak sengaja secangkir kopi di tangan Nur tumpah. Pas kesenggol sama Gusti, otomatis tumpah dan langsung kena badan cowok itu. Basalah tubuh Gusti dari perut sampai ke bawah. Maaf Gusti, maaf. Cowok itu sedikit loncat-loncat karena ngerasain panasnya kopi yang nyiram kulit perutnya.
Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, kata Gusti. Emangnya ada apa? Kenapa teriak? Tadi itu ada ular gede banget. Dari situ, lalu jalan keluar ke sana. Nur isyaratin jarinya nunjukin pergerakan ular seperti yang dilihatnya barusan. Gusti langsung ke arah perginya ular itu. Udah keluar. Berarti bagus. Bagus Nur, artinya dia nggak gangguin kamu lagi. Gitu ya? Gusti mengangguk sambil masih ngelapin bekas kopi pakai tangannya. Kemeja sama celana kamu basah dong. Maaf ya Gusti. Gak apa-apa Nur, cuma basah gini doang. Gimana kalau aku setrikain sebentar buat sekedar ngeringin? Gak apa-apa kah? Gak apa-apa. Sini Gusti. Ya udah deh, asal gak ngerepotin kamu aja Nur. Akhirnya Gusti sepakat mau nunggu sebentar lagi buat Nur ngeringin kemeja sama celananya. Cowok itu langsung lepasin kemejanya dan juga celana panjangnya, menyisakan celana kolor doang yang sekarang nutupin tubuhnya. Astaga, tidak salah lagi. Gusti adalah cowok yang semalam dalam mimpiku. Bahkan detail otot-otot di perutnya saja sama persis. Batin Nur yang tak berkedip liatin Gusti setengah telanjang di depannya. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu sih Nur? Aku kan malu. Maaf. Pegang aja langsung Nur, daripada cuma liatin doang sampai gak kedip gitu. Hah? Apa? Pegang? Maksud kamu apa? Kamu pikir aku perempuan macam apa? Baru kenal aja udah kurang ajar. Gusti justru senyum pas dengerin Nur protes sambil kesal kepadanya. Dih, kok marah sih? Ya kalau nggak dipegang gimana caranya kamu nyetrikain kemejaku? Tuh, malah kamu jatuhin ke lantai kan? Nur baru saja sadar kalau ternyata dia beneran gak fokus. Sampai-sampai gak sadar jatuhin kemejanya Gusti. Ini karena dia terlalu fokus sama patahan-patahan otot di tubuhnya Gusti. Sementara cowok itu malah cuma senyum-senyum doang, liatin Nur yang kelihatan makin salah tingkah. Sambil rada sungkan, Nur pun langsung ngacir ninggalin Gusti masuk. Dia buru-buru mau kelarin kerjaannya, biar cowok itu bisa secepatnya pergi juga dari kontrakannya. Beberapa saat Nur nyetrikain bagian yang basah di kemejanya Gusti. Sampai tiba-tiba, astaga, apa yang kamu lakuin? Nur kaget banget. Pas cara nggak dia duga, tiba-tiba Gusti sudah meluk tubuhnya dari belakang. Gusti, jangan kurang ajar kamu. Lepasin. Nur makin naikin nada suaranya dengan juga berusaha lepasin pelukannya Gusti. Enggak Nur, enggak mau. Aku sudah terlanjur tergila-gila sama kamu. Jangan gila kamu Gusti. Lepasin, atau aku akan teriak biar kamu digebukin sama orang-orang kampung. Teriak saja Nur, paling warga juga gak bakalan ngapa-ngapain. Lihat tuh, pakaianmu aja kayak gini, sementara aku juga udah gak pakai baju sama celana kayak gini. Apa kamu pikir warga akan percaya kalau ini sebuah kasus pemaksaan? Bukankah kondisi kita ini lebih mirip seperti mesum sama-sama mau? Hah? Gusti, please, lepasin, jangan kayak gini. Nur mulai memohon dikasihani sama cowok gagah yang masih merangkul tubuh mungilnya. Kenapa minta dilepasin? Bukannya yang semalaman kamu nikmatin juga ya Nur? Hah? Nur langsung melotot. Jadi Gusti beneran cowok yang menggaulinya dalam mimpi semalam. Batin Nur seolah terus mencari kebenaran tentang hal ganjil itu. Aku beneran jatuh cinta sama kamu Nur. Jadilah pengantinku. Tanpa permisi, Gusti sudah langsung menciumi leher belakangnya Nur. Gadis manis itu pun kini sudah mulai melemahkan usahanya untuk lepas dari Gusti. Pelan-pelan Nur pun sekarang sudah mulai masuk dalam kidung asmaragamanya Gusti. Pemuda tampan bak pangeran keraton yang pesonanya tidak mungkin bisa ditolak oleh kaum hawa. Suara Nek itu
Tanpa sadar, sudah mulai keluar dari mulut berbibir tipis milik Nur. Gusti seolah semakin berani melanjutkan aksi mesumnya saat melihat Nur telah berhasil dia kuasai. Pemuda yang hanya memakai kolor longgar sepaha berkain tipis itu pun langsung membopong Nur dan dibawanya ke dalam kamar si gadis. "Gusti, kamu ini sebenarnya siapa?" ucap Nur lirih di kuping cowok yang sedang menciumi lehernya. "Aku adalah laki-laki yang akan membahagiakanmu, Nur. Dari mana kau Tidak lagi menjawab pertanyaannya Nur. Gusti justru sudah langsung mau menggagahi gadis itu, seolah suami yang telah lama berpisah dari istrinya. Gusti benar-benar membuat Nur seolah terbang tinggi hingga menyentuh surga birahi. Ada lagi-lagi di sini ada suara ah-ah-ahnya. Oke, lanjut deh. Hanya teriakan kecil yang lebih terdengar seperti suatu erangan yang kini Nur suarakan. Gadis itu seolah sudah mulai pasrah sama apapun yang Gusti lakuin sama tubuhnya. Persetubuhan itu pun tak lagi bisa terhindar. Nur dan Gusti benar-benar saling menunjukkan kemampuannya masing-masing dalam melayani lawan birahinya. Terasa sudah berjam-jam Nur dan Gusti saling timpa, saling rangkul, dan saling berbagi kenikmatan. Sampai keduanya pun akhirnya sama-sama mengerang cukup panjang. Ya pokoknya mengerang seperti itulah, pikirkan sendiri. Kadang di sini Mas Nara merasa geli untuk menceritakannya atau mencontohkannya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Seketika Nur langsung ambruk dengan tubuh lemas di pangkuannya Gusti. Beberapa saat Nur bukain kedua matanya, lalu mengucuknya beberapa kali putaran. Dia terbangun dari tidurnya setelah suara alarm HP mengganggu indera pendengarannya. "Gusti." Nur langsung keinget sama cowok yang bersamanya semalaman. Tapi di mana? Di mana sekarang cowok itu pergi? Pikir Nur. Dia liatin sekeliling. Hanya ada spray kasurnya saja yang berantakan, seolah telah terjadi hal yang cukup brutal di sana sebelumnya. Gadis itu mulai menata ingatannya lagi, merangkai kepingan-kepingan ingatan dalam otaknya. Tapi dia masih saja gak mampu bedain yang terjadi padanya itu sebuah kenyataan atau sekali lagi cuma sebuah mimpi saja. Tapi Gusti benaran kerasa nyata buat ingatan Nur. Bahkan hidung Nur seolah juga masih bisa nyium wangi keringatnya cowok itu yang masih tertinggal di dalam kamar. Nur mau turun dari kasurnya, tapi berhenti seketika pas dia gak sengaja ngerasain ada benda di dalam lipatan kain selimutnya. Nur lalu ngambil benda itu, yang ternyata astaga, ucap Nur kaget nemuin sekepok duit dari dalam selimutnya sendiri. Dari mana duit ini berasal? Apa ini dari kamu, Gusti? Tapi bagaimana mungkin? Apakah ini cuma mimpi saja? Gadis yang gak bisa lagi menyembunyikan rasa bingungnya itu langsung jalan keluar kamar. Dan itu berarti sudah langsung mengarah ke pintu depan kontrakannya. Terlihat dengan jelas pintu depan kontrakan itu masih terkunci, dengan anak kunci yang tetap menancap di lubang kuncinya, sama seperti yang Nur ingat saat menguncinya kemarin sore. Itu berarti tidak ada orang yang berjalan keluar dari dalam rumah menuju keluar rumah itu. Dan itu berarti kehadiran Gusti juga cuma sebuah mimpi saja dalam imajinasinya Nur. Tapi kalaupun cuma mimpi saja, lalu bagaimana bisa ada duit sebanyak ini di dalam selimut? Nur bener-bener gak lagi habis pikir jernih. Otaknya serasa buntu mikirin kejadian-kejadian janggal yang dialami. Nur ngerasain perih dan nyeri lagi di jalan pipisnya. Bukan cuma itu saja, gadis itu juga ngerasain ada cairan yang mengalir dan sudah meleleh sampai ke kulit pahanya. Aduh, sekali lagi hal yang sama terjadi sama Nur. Kemaluannya terasa sakit dan kembali ngeluarin cairan lengket hingga telah ngalir sampai ke kulit pahanya. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Karena waktu sudah mulai semakin siang,
Dan dia juga gak mau kalau terus harus telat bekerja. Akhirnya Nur mau gak mau harus sudahin rasa bingungnya. Dia harus segera bersih-bersih diri dan segera juga pergi bekerja ke toko retail kayak biasanya. Rizka, kamu percaya hal gaib gak sih? Tiba-tiba Nur nanyain hal itu sama temannya. Rizka pun jawabin, iya harus percaya dong. Kan sesuai rukun iman juga. Malaikat, jin, bahkan Allah, semuanya kan gak bisa kita lihat. Gitu ya Riz. Rizka hanya mengangguk saja sambil natain mie instan di rak. Berarti kamu juga percaya dong Riz, kalau ada jin yang bisa gangguin manusia? Hantu maksud kamu? Kayak pocong dan kuntilanak gitu ya? Bukan. Tapi misal gangguinnya lewat mimpi, kayak nemuin kita di dalam mimpi gitu sih Riz. Rizka berhentiin kerjanya, lalu liatin Nur. Kamu kenapa sih Nur? Kenapa tiba-tiba nanyain hal kayak gini? Kamu mimpiin siapa? Emangnya gimana mimpinya? Nggak apa-apa Riz, cuma nanya hal random aja. Jawab Nur sambil ketawa. Dih, dasar. Orang udah panik juga malah bercanda. Rizka kelihatan kesal sebentar, sampai akhirnya ketawa-tawa setelah dibicarain lagi sama Nur. Akhirnya pembicaraan tentang hal-hal gaib mereka pun dipangkas saat itu. Dan saat itu juga dengan saling ketawa, mereka lalu lanjutin lagi kerjaan mereka. Nur memang sengaja belum berani ngomong sama apa yang sudah dialami, tentang pengalaman gaibnya yang begitu di luar kewajaran. Jam kerja pun usai. Itu udah sekitar jam 4 sore. Nur dan Rizka sudah bersiap mau pulang, karena jam kerjanya udah beres dan bakal digantiin sama anak yang lain. Riz, kita main yuk. Kemana? Enggak ah, lagi gak punya duit aku tuh. Main-main aja Riz, sekedar nyari suasana segar buat otak. Yuk. Main doang gak jajan mah capek doang dapatnya Nur. Enggak ah, ntar aja lah. Kalau udah gajian, aku mau pulang saja. Ya udah, aku bayarin jajanannya. Gimana? Serius? Jangan bohong. Nur mengangguk sambil senyum. Akhirnya mereka pun sepakat buat main dulu sebelum pulang. Setelah ganti pakaian, keduanya pun main ke pusat perbelanjaan yang ada di kota itu. Meskipun cuma kota kecil, tapi di sana sudah dibangun satu kawasan perbelanjaan yang cukup lengkap fasilitasnya. Ada kafe, bioskop, bahkan restoran juga ada di satu kawasan di sana. Setelah muter-muter sambil belanja dan bercanda, Nur dan Rizka pun berhenti di sebuah kafe di area yang sama. Nur, kamu habis ngerampok di mana sih? Astaga, bisa banyak duit kayak gini. Mulutmu Riz, enak saja, masa dikatain ngerampok? Ini tabungan aku kali. Kamu serius belanjain aku kayak gini? Segini banyak? Astaga, sampai habis 2 jutaan loh ini Nur. Gak apa-apa, aku seneng kok bisa ngasih ini semua ke kamu. Anggap aja dia ulang tahun buat kamu. Nur, lihat-lihat, ada cogan. Astaga, cakep banget enggak sih? Rizka ngarahin sedotan minumannya ke arah cowok yang juga lagi nongkrong sendirian di kafe. Nur liatin cowok yang Rizka maksud. Terlihat memang tidak jelek, tapi juga tidak cakep menurut Nur. Entahlah. Sepertinya standar cowok ganteng Nur sudah berubah semenjak dia kenal sama Gusti. Sosok yang dia sendiri gak bisa pastiin nyata atau khayalannya saja. Rizka, kok kamu masih pecicilan sih? Emang restu kamu mau kemanain? Udah putus. Aku mergokin dia jalan sama cewek lain. Gila aja, tanpa gak seberapa malah sosokan selingkuh segala. Dasar restu brengsek. Nur gak nyangka kalau temannya bisa putus sama cowoknya. Padahal baru beberapa waktu yang lalu Rizka nyeritain hal-hal baik tentang cowoknya. Kok malah sekarang sudah putus saja? Udah, kamu gak usah bengong kayak gitu Nur. Pacaran putus mah udah biasa saja.
Nyari saja yang lain. Sedih amat kayak gak ada cowok lain aja. Yang paling penting kalau kita pacaran tuh, jangan sampai mau kalau diajakan tidur, biar kita gak rugi kalau mau putus mah. Rizka kelihatan enteng ngomonginnya sambil nyedot es coklatnya. Berarti kamu masih perawan dong, Riz? Belum pernah diapa-apain sama Restu? Iyalah, enak aja. Keperawanan itu penting banget, Nur. Bakal aku jaga, dan bakal aku kasih khusus buat suamiku sah nanti. Nur terdiam dan malah jadi kepikiran setelah dengerin omongannya Rizka itu. Lalu bagaimana dengan keperawanan yang selama ini dia jaga? Apakah benar-benar sudah direnggut sama Gusti? Apakah persetubuhannya dengan cowok kelewatan ganteng itu adalah hal yang nyata? Sambil terus pikirannya berputar mikirin hal-hal yang gak kejangkau sama akal sehatnya sendiri, Nur justru gak sadar tiba-tiba sudah teriak kecil. Mikirin Gusti bikin area kelaminnya jadi sakit dan terasa perih lagi secara tiba-tiba. Nur, kamu kenapa lagi sih? Rizka langsung panik pas liatin Nur kayak kesakitan sambil memegangi perutnya. Aduh, Nur, kamu kenapa? Perut aku sakit, Riz. Sakit banget. Nur kelihatan kesakitan banget dengan terus megangin perutnya. Sementara Rizka ikutan panik dan takut. Cuma bisa puk-puk sama ngelus-ngelus tangannya Nur saja. Dia bingung harus ngapain. Nur, kita ke klinik aja ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Nggak usah, Riz. Nggak usah. Udah, kita pulang aja ya. Kok pulang? Kan kamu sakit. Kita langsung ke klinik aja dulu. Minimal kamu harus diperiksa dulu. Bukannya dari kemarin kamu kayak gini, hah? Udah, nggak apa-apa. Paling cuma nyeri doang. Apaan kan? Ih, kamu belum waktunya dapat mens bulanan. Udah nggak usah ngaco. Yuk kita ke dokter. Pramenstruasi, Rizka. Ini namanya nyeri pramenstruasi. Aku memang biasa nyeri kayak gini kalau mau masuk masa mens. Udah, nggak apa-apa. Yuk pulang, udah malam. Nur malah langsung beresin barang-barangnya, bersiap mau cabut dari kafe itu. Dia jelas-jelas bohong dan nyembunyiin rasa sakitnya. Dan Rizka pun gak bisa berbuat apa-apa. Kekhawatirannya terhadap Nur malah dipatahin sama temennya sendiri dengan bilang kalau dia gak kenapa-napa. Akhirnya mereka pun cabut dari kafe itu. Rizka nemenin Nur pas pulang ke kontrakannya, meskipun beda arah. Dia mau mastiin sendiri kalau temannya bisa sampai kontrakan dengan selamat. Makasih ya, Riz. Kamu jadi repot kayak gini, pakai nganterin aku segala lagi. Udah, gak apa-apa. Kamu langsung istirahat ya. Besok gak usah masuk, biar aku yang izinin. Atau enggak, biar si Dewi aja yang gantiin shift kamu besok. Kamu istirahat aja dulu. Nur ngangguk sambil senyum. Kita lihat besok aja ya. Semoga udah beres lagi nih, biar bisa tetap masuk. Enak aja sih Dewi mau ngambil bayaranku. Aku kan butuh duit juga. Dasar. Ya udah deh. Semoga aja kamu beneran gak kenapa-napa. BTW, ini thanks ya. Lanjutnya Rizka sambil nentengin tas kertas berisi barang yang dibayarin sama Nur tadi. Nur lagi-lagi cuma tersenyum, meskipun dalam hati dia masih kepikiran tentang asal duit yang dipakai buat traktir temennya itu. Kamu kenapa lagi sih? Liatin apaan sampai segitunya? Katanya Nur, karena liatin Rizka yang kayak lagi fokus liatin sesuatu yang mengarah ke depan pintu kontrakannya. Nur, aku kok kayak liat bayangan masuk ke tembok belakangmu ya? Ih, apaan sih? Gak usah ngaco deh, malah nakutin kayak gini. Udah, mending kamu cepetan minggat. Aku capek mau tidur. Beneran Nur, aku bener lihat loh. Ada kayak bayangan masuk ke kontrakanmu, lihat samping. Iya, udah, cus kamu pulang. Kita beneran butuh istirahat kayaknya.
biar gak mikir macem-macem kayak gini. Setelah adu argumen beberapa saat, Rizka pun pergi juga ninggalin Nur sendirian. Gadis itu pun langsung masuk ke dalam kontrakannya. Setelah masuk ke kamarnya, dia letakin tas, lalu langsung rebahan ke kasurnya. Sambil meliatin langit-langit kamarnya, dia balik lagi mikirin mimpi-mimpinya. Sampai berjam-jam dia tetap rebahan dalam kasur, dalam keadaan badan yang capek. Kalau Gusti itu beneran ada, itu berarti malam ini dia juga bakalan datang lagi nemuin aku. Apa dia bakalan tidurin aku lagi ya, kayak malam-malam sebelumnya? Astaga, gimana bisa otakku punya pikiran kayak gini? Nur terus saja bergumam sendirian. Sampai akhirnya dia bangun karena ngerasain tubuhnya yang sudah lengket-lengket karena keringatnya seharian. Kalau Gusti beneran nyata, pasti dia lebih seneng kalau aku wangi. Aku harus cepetan mandi biar wangi. Lanjut Nur lagi. Dia langsung ngambil handuk dari gantungannya dan bersiap ke kamar mandi. Belum juga genap 3 langkah, kakinya tiba-tiba dia berhenti di jalan. Nur ngerasain ada hawa dingin yang secara tiba-tiba menyisir kulit di tubuhnya. Astaga, tapi dingin banget. Apa aku gak jadi mandi aja kali ya? Kalau tetap mandi bakalan sakit yang ada. Mana udah jam 10 malam lagi. Entah kenapa Nur kayak ngerasa ada yang ngalangin dia mandi malam itu. Padahal sudah jadi kebiasaannya, kalau pulang kerja bakal selalu mandi dulu, biarpun malam sekalipun. Tapi beberapa hari ini justru dia ngerasain selalu malas buat mandi dan bersih-bersih pas sudah malam kayak gini. Nur selama beberapa hari ini selalu tidur dalam keadaan tubuh lengket penuh keringat seperti sekarang ini. Akhirnya Nur pun batalin lagi rencananya buat mandi dan malah lanjut terbang lagi di kasurnya. Sampai tiba-tiba, prang! Nur otomatis kaget. Langsung terjeringat karena kaget dengerin kayak ada suara benda jatuh dari arah luar di depan kontrakannya. Suara apaan sih? Bikin jantungan orang aja malam-malam. Nur pun akhirnya nengokin keluar kontrakannya ke sumber suara yang barusan dia dengar. Tapi sesampainya di sekitaran situ dia malah sama sekali gak nemuin siapapun. Bahkan gak ada apapun di sekitarnya situ. Aneh. Jelas banget tadi ada yang jatuh di sini. Tapi kok ini gak ada apa-apa sih? Batinnya Nur dengan masih celingak-celinguk di sekitaran tempat itu, mencari sesuatu yang gak ada wujudnya. Setelah beberapa lama, Nur pun nyerah karena memang gak nemuin apa-apa di situ. Dia langsung mau masuk lagi karena juga sudah malam banget dan dia juga sudah capek mau istirahat. Pas sudah mau masuk ke kontrakannya, tiba-tiba ada suara yang negor dia dari arah belakang. Nur, ngapain? Nur pun spontan langsung balik badan, lalu jawabin, kamu? Kok baru pulang jam segini? Sosok pemuda itu pun nyautin lagi. Ditanya malah balik nanya, gimana sih Nur? Maaf, habisnya kamu ngagetin sih. Tapi ini memang kamu beneran baru pulang ya Ham? Iya, jadwalnya shift 2. Aku tadi masuk asar, terus pulang jam 10 malam kayak gini. Udah biasa kayak gini mah. Terus kamu ngapain? Aku liatin dari tadi kayak lagi nyari sesuatu. Pemuda bernama Ilham itu nyambungin lagi obrolannya sama Nur. Enggak. Gak nyari apa-apa kok. Cuma tadi tuh aku kayak denger suara jatuh. Apaan gitu? Di situ. Pas aku samperin, malah gak ada apa-apa. Tikus kali Nur. Iya kali ya. Iya bener Ham. Ya udah, buruan masuk. Udah malam nih. Kamu istirahat. Besok kerja kan? Ilham emang selalu kelihatan perhatian sama Nur, meskipun mereka berdua jarang ketemu karena saling sibuk sama urusannya masing-masing. Tapi Ilham diam-diam masih tetap suka ngawasin gadis tetangga kontrakannya itu. Nur, kamu kalau di dalam langsung kunci rapet semua pintu sama jendelanya ya.
Eh, emang kenapa, Ham? Enggak. Tapi aku dari kemarin kayak lihat ada orang yang mondar-mandir di sekitar kontrakanmu. Gak jelas juga sih siapa. Tapi udah 2 kali aku memergokinya. Pas aku samperin, malah udah gak ada. Kayak tiba-tiba udah hilang aja gitu. Nur jadi kepikiran sama omongan Rizka yang tadi. Rizka sama Ilham sama-sama ngomongin hal yang sama, yaitu ada orang misterius di sekitaran kontrakannya Nur. Kamu malah nakutin sih? Jahat banget. Ya udah deh, iya, aku bakal tutup semuanya. Ilham pun senyum, yang juga disenyumin lagi sama Nur. Sampai akhirnya mereka berdua pun masuk ke kontrakannya masing-masing. Pas sudah di dalam, Nur langsung kepikiran sama omongan Ilham dan Rizka. Menurutnya, bukan hal yang kebetulan kalau sampai ada 2 orang yang lihat hal kayak gitu lagi. Itu berarti kemungkinan emang ada orang yang lagi berniat jahat sama dia. Nur terus saja kepikiran hal serem kayak gitu. Sampai tiba-tiba dia kepikiran sesuatu lagi. Apa ini ada hubungannya sama mimpi-mimpiku selama ini ya? Apa ini semua berkaitan sama si Gusti? Tiba-tiba, entah bagaimana, udara dingin dari angin yang entah datang dari mana kayak langsung menusuk ke tubuhnya Nur. Gadis itu pun sedikit menggigil sebentar, lalu mengusap kedua pundaknya dan bahunya pakai tangan buat sekedar ngasih efek hangat. Nur yang awalnya diam duduk di kasur pun lalu berdiri, narik nafas agak panjang dan mencoba mantepin hatinya. Oke, aku gak tahu apa aku sudah gila, apa masih waras. Tapi aku minta sama kamu, siapapun kamu, tunjukin wujudmu sama aku sekarang juga. Aku tahu kalau kamu itu nyata. Aku minta sekarang juga kamu muncul, Gusti. Tok 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 tok. Tiba-tiba langsung kedengaran suara pintu di depannya Nur. Nur pun langsung menoleh. Ilham? Mau ngapain lagi dia? Lalu dia nyamperin, mau bukain pintu basi Ilham. Kamu? Gak jawabin Nur yang bukain pintu untuknya. Pemuda itu malah cuma senyum doang. Gusti? Jadi kamu memang beneran nyata? Apakah aku boleh masuk? Jawab pemuda yang Nur panggil dengan nama Gusti itu. Tapi gadis itu malah diem saja ngejawab, karena keburu shock sama apa yang dia lihat di depan matanya. Gusti lalu langsung masuk tanpa nungguin izin dari Nur. Aku udah di dalam, Nur. Tutup pintunya, nanti ada orang lihat. Kita berdua bisa kena masalah, bahaya. Hehehe. Nur baru sadar dan langsung nutup pintunya lagi cepat-cepat. Dia lalu nyamperin cowok gagah yang jadi tamunya itu. Tapi dia masih belum yakin, mulai ngomong apa lagi sama cowok itu. Kok malah diam, Nur? Katanya mau aku datengin. Nur masih diam saja. Tapi dia masih gak percaya sama apa yang dia lihat. Apa aku masih di dunia mimpi? Ucap Nur dalam hati. Kali ini nyata, Nur. Ini bukan lagi mimpi, Gusti jawabin. Meskipun saat itu Nur cuma ngomong dalam hatinya saja. Aku sengaja datang dalam wujud kayak gini buat kamu, karena kamu sendiri yang minta. Itu juga berarti kalau kamu sekarang sudah menginginkanku. Nur masih diam saja, tapi kedua matanya sudah tak lagi bisa mengarah ke arah lain selain tertuju ke satu objek, yakni ke arah makhluk di depannya yang berwujud pemuda sangat tampan dengan segala kesempurnaan fisiknya. Aku menginginkanmu menjadi pengantinku, Nur. Dan sekarang kamu pun telah menginginkanku juga, kan? Aku akan membuat hidupmu bahagia. Kau juga menginginkanku, kan, Nur? Gadis itu cuma diam saja. Apa yang Gusti tanyakan sama dia, dia bingung bagaimana harus merespon pertanyaannya itu. Kenapa? Kau malah diam, Nur? Jawab.
Aku cuma... Ucapan Nur terhenti di tengah jalan. Kenapa? Apalagi yang kamu pikirin? Aku cuma mau kamu. Dan kamu juga mau sama aku. Itu udah cukup. Beres kan? Gak ada yang perlu kamu pikirin lagi. Gusti yang tadinya duduk di kasur pun berdiri, lalu mendekati Nur. Gadis itu masih merasa kalau apa yang sedang terjadi saat itu adalah hal yang tidak wajar, hingga dia pun mundur beberapa langkah. Tapi Gusti buru-buru megangin tangannya Nur. Jangan takut. Kamu gak boleh takut sama suamimu sendiri, Nur. Suami? Bagaimana? Bagaimana bisa dia bilang kayak gitu? Emangnya kapan kita pernah kawin? Batin Nur. Kan udah 2 kali kita kawin. Masa gak ingat? Lagi-lagi cowok di depannya itu jawabin pertanyaan yang cuma Nur omongin di dalam hati saja. Maksudku nikah, saut Nur spontan. Sebentar. Gimana caranya kamu bisa baca pikiran aku kayak gitu? Gusti cuma senyum pas dengerin pertanyaan Nur barusan. Kenapa malah ketawa? Kamu ini sebenarnya siapa, Gusti? Tanpa permisi, Gusti malah sudah langsung nyecap bibir kemerahan miliknya Nur. Sebuah kecupan-kecupan mesra yang gak lama langsung berubah menjadi lumatan-lumatan penuh birahi. Nur tidak kuasa untuk menyegah Gusti lakukan hal itu sama dia. Selain tenaganya kalah dengan Gusti, entah gimana gadis itu malah diam-diam mulai nikmatin perlakuannya Gusti. Bahkan ada keinginan di dalam hatinya yang ngarepin hal-hal yang lebih bakal cowok itu lakuin sama dia. Gusti lepasin lumatannya, lalu senyum-senyum, seolah dia paham apa yang hatinya Nur inginkan. Nur, aku bakal layanin kamu. Aku bakal bikin kamu bahagia. Semua yang kamu mau bakal aku kasih. Gusti langsung lepasin pakaiannya Nur. Gitu juga sama kemeja dan celananya sendiri yang sama-sama berkelir putih. Juga langsung dia lucuti sendiri hingga nyisain tubuh hasil pahatan olahraganya itu dalam keadaan telanjang. Kamu gak usah mandi kalau malam kayak gini. Aku suka sama bau tubuhmu yang kayak gini, ucap Gusti lirih berbisik di kupingnya Nur sambil hidung mancungnya terus ngendusin lehernya gadis di dalam pelukannya itu. Nur sudah pasrah sama apa yang bakal terjadi. Gadis itu seolah telah masuk dalam dunia hipnotisnya Gusti, hingga sama sekali gak ada penolakan sedikit pun atas tingkah cabul dari pemuda itu kepadanya. Malam itu Nur pun digagahi lagi sama Gusti. Sebuah pergumulan badan antara Nur dan Gusti terjadi layaknya suami istri yang telah lama pisah dan baru bertemu lagi untuk menuntaskan birahi mereka. Keduanya seolah memberikan yang terbaik yang bisa diberikan pada pasangannya di depannya masing-masing. Gusti, penuh birahi. Persetubuhan keduanya benar-benar berlangsung dramatis hingga semalaman, sampai berakhir dengan keduanya yang sudah saling dekap dalam banjir keringatnya masing-masing. Aku mencintaimu, Nur, ucap Gusti, lalu menyingkap rambutnya Nur biar bisa nyium keningnya. Nur liatin muka cowoknya di depannya, diam sesaat buat nata kalimat. Gusti, kamu sebenarnya siapa? Lagi-lagi hanya tersenyum, lalu nyium pipinya Nur kiri dan kanan bergantian. Kumohon, jawab yang benar, Gusti. Kamu sudah lakuin hal kayak gini sama aku. Seenggaknya kamu tunjukin kamu itu siapa. Atau lebih tepatnya kamu ini apa? Gusti natap matanya Nur lalu tersenyum. Aku cuma pemuda biasa, Nur. Emangnya kenapa? Aku cuma mau dapetin cintamu saja, bahagiain kamu selamanya. Rada bergetar, Nur balasin dengan ragu-ragu. Apakah kamu ini sebenarnya siluman? Gusti kali ini terdiam. Dalam keadaan Nur terlentang dan Gusti liatin mukanya Nur tepat di atas muka gadis itu. Keduanya terdiam selama beberapa saat
Sampai akhirnya Gusti nganggukin kepalanya dengan pelan. Jadi benar, kamu ini sebenarnya siluman. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.